Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Para jamaah, pembahasan 40 hadis amalan ringan berpahala besar. Kita mengacu daripada mengambil pedoman dari surat An-Nahl pada ayat ke-97 surat ke-16. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini yang menjadi pedomannya. Man 'amila shalihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan ia dalam keadaan beriman. Janji Allah ada dua di sini. Yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi berikan kefahaman, keyakinan kepada anak-anak kita, berikan kefahaman kepada mereka bahwa kita akan mendapatkan kehidupan di dunia ini yang baik dengan iman amal soleh. Kalau di akhiratnya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsan, dan pasti kami akan membalas pahala mereka, pahala bapak ibu yang beramal soleh, bi ahsan, dengan yang lebih baik. Maka nu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang bapak ibu kerjakan. Dikerjakan 5 menit, 2 menit, 1 menit bahkan, tapi pahalanya teramat besar. Dan ini kuasa Allah. Dan ini adalah hak Allah Ta'ala untuk memberikan sekian banyak daripada pahala-pahala di akhirat untuk orang-orang beriman. Terakhir udah kita bahas nomor 11, yaitu baca doa ke masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaik wa bihaqqi mamsyaya hadha fa inni lam akhrud asyara bala batara wala riya wala sum'ah wa kharatu tiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik. Panjang ya Bapak Ibu? Udah pada hafal belum? Ya enggak apa-apa dah. Dibaca aja nanti itunya apanya, PDF-nya atau apa sih dokumen yang udah kita berikan itu. Kita masuk nomor 12. Ini sangat ringan Bapak Ibu. Hadisnya pun derajatnya hasan. Membaca doa setelah makan. Ini keren banget nih. Ya, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji umroh yang perlu uang sekian banyak juta, ratus juta bahkan. Ini bukan puasa Daud, ini bukan berjihad fi sabilillah sampai nyawa melayang yang diampuni dosa-dosa. Ini perkara makan. Perut kenyang, baca doanya, dosa dihapus. Hadirin, rata-rata tuh amalan penghapus dosa berat-berat Pak. Tahajud tiap malam, haji umroh, umroh setiap tahun,
berjuang fi sabilillah, menghafal Quran, belajar ilmu agama berapa belas tahun gitu ya. Nyantri sekian tahun, ngafal hadis, ngafal ilmu ini itu. Ini enggak, kita ambil yang ringan-ringan aja. Coba. Baginda Nabi SAW bersabda tuh. Ya. Di dalam hadis riwayat daripada Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Kata baginda, man akala ta'aman, siapa yang selesai makan, sebentar. Nih, man akala ta'aman, siapa yang selesai makan. Faqal, dan ia kemudian membaca doanya. Alhamdulillahilladzi, malam ini banyak doa nih Pak. Ya. Tapi kan tetap harus kita pelajari. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am. Oh, di sini nggak ada to'amnya ya. Sebentar. Yang saya bawakan riwayatnya yang ada to'amnya. Nih, yang ini. Ya kan banyak, dalam riwayatnya tuh banyak. Baginda bersabda, siapa yang selesai makan makanan, makan besar, kemudian baca doanya, Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepada aku, memberi makan aku, warazaqanihi, dan memberikan rezekinya untuk aku, min ghairi haulim minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya dari diriku. Cuma segitu bacanya doanya tuh. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am warazaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Ya Allah, ini makanan dari Engkau ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, dengan tanpa daya upaya saya dapetin. Kenapa? Ada orang makanan udah jaraknya 2 cm ke mulutnya 1 cm. Anaknya tiba-tiba main bola kena tangan, jatuh ke tanah, dimakan oleh ayam. Berarti rezekinya apa? Ayam. Pokoknya di antara kita yang namanya jatah rezeki itu nggak ketukar. Sampai sumpamanya Bapak Ibu ada 1 butir nasi di Eropa, di Amerika, di Australia, mesti Anda ke sana juga tuh untuk menerima rezeki itu. Ya, rezeki tidak akan pernah tertukar. Apa kata baginda Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dihapus dosanya yang telah lalu. Sampai situ aja. Dihapus dosanya yang telah lalu. Dosa yang dulu diampuni, cuma hanya membaca doa sunnah setelah makan. Kan Bapak Ibu biasanya baca doanya apa kalau setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqa, terus waja'lana. Kebanyakan pakai minal ya. Minalnya dihilangin aja. Dari puluhan kitab hadis yang kami cari, rata-rata tidak pakai minal muslimin, tapi langsung waja'alana muslimin gitu. Baik, coba kita tampilkan dulu. Ya, ini riwayatnya banyak sekali. Semua rata-rata nggak pakai minal, tapi langsung apa? Muslimin. Tuh. Nih, mau riwayat yang manapun semuanya begitu. Ya. Tuh. Waja'alana muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alana muslimin. Semua kitab rata-rata begitu. Baik, Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz tidak mencantumkan doa ini? Karena Bapak Ibu, doa ini yang biasa kita baca itu tidak disebutkan oleh baginda Rasul pahalanya. Sedangkan yang sedang kita pelajari amalannya ringan tapi pahalanya besar. Makanya kami bawakan yang ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Tuh cuma segitu aja tuh, nggak banyak kok. Ya. Oh, yang ini masih mati ya. Ini masih mati ya. Belum disembuhkan ini.
Nggak bisa ya ini. Baik, hadirin ya, Bapak Ibu, silakan dihafal bagi siapa di antara kita yang belum hafal. Masya Allah, makan pagi baca doa ini dihapus dosa. Ya, makan siang dihapus dosa, makan malam. Ini yang sedang kita perdalam, yang kita bongkar-bongkar dari hadis Nabi. Amalan ringan berpahala besar. Dah, kita dapat banyak nih insya Allah malam ini. Yang selanjutnya ke-13. Hadirin, yang ke-13 membaca doa setelah berwudu. Ya, Bapak Ibu, setelah berwudu ada doa yang sangat hebat. Wah, bukan main ini, pahalanya bukan main. Cuma dibaca tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni dalam riwayat yang lain waj'alni min ibadikas salihin. Tapi kalau sampai waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin sudah cukup. Pahalanya hebat banget. Coba biar kita langsung aja baca kepada hadisnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para jamaah, riwayatnya cukup banyak ya. Riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, di antaranya begini riwayat Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW, baginda Rasul bersabda, man tawaddo'a, siapa orangnya yang berwudu, mengambil air wudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia perbagus wudunya. Ini sebentar, nanti saya contohkan. Summa qala, setelah selesai berwudu, kemudian dia baca doanya. Asyhadu an la ilaha illallah, sudah pada hafal ya insyaallah. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai segitu aja tuh. Enggak ada 1 menit kita baca. Ada juga yang mengarahkan para ulama, diantaranya kita selesai berwudu menghadap kiblat, ada yang angkat tangan, ada yang isyarat 1 jari, isyarat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allah maj'alni. Apa kata Rasul sampai akhir? Lihat Bapak Ibu. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Dibukakan baginya 8 pintu surga. Yadkhul min ayyiha sya'. Boleh dia masuk dari mana pintu surga yang ia kehendaki, Bapak Ibu. Ini bukan puasa Ramadan, ini bukan i'tikaf, ini bukan mencari malam Lailatul Qadar, ini bukan mengasuh anak yatim, ini bukan mengeluarkan dana untuk jihad fisabilillah, membantu saudara di Palestina itu penting juga. Ini bukan puasa Daud, ini bukan tahajud istiqomah, ini bukan ini itu dan macam-macam. Ini adalah hanya baca doa wudu. Dibukakan pintu sorga yang 8. Berarti setiap harinya, karena umat Islam 24 jam terus sholat dan terus berwudu dan terus membaca doa ini, memang betullah pintu sorga tidak pernah tertutup, terbuka terus. Anda dipersilakan oleh Allah memasuki pintu sorga dari mana saja yang 8 itu. Yang pertama Firdaus, yang kedua surga Naim, yang ketiga surga Jannatul Khuldi, yang keempat surga Jannatul Ma'wa, yang kelima surga Darussalam, yang keenam surga Darul Muqamah, yang ketujuh surga apa lagi? Saya lupa. Jannatul Ma'wa, yang kedelapan surga Muqamun Amin. Bapak Ibu, kita dipersilakan masuk dari pintu surga yang mana saja. Tentunya kita pilih apa? Pilih apa? Firdaus. Bapak Ibu, kalau ditanya sama malaikat gimana? Kita berdoa, ya Allah, adkhilnal jannatal firdausal a'la. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga Firdaus. Malaikat dengar tuh. Lalu malaikatnya letuk. Pak, nggak malu kah Pak minta surga Firdaus? Ini kan surga double VIP-nya para nabi dan rasul. Apa jawaban kita?
Pertama jawabannya ini. Malaikat, ente nggak tahu. Kita dipersilahkan masuk oleh Allah nih karena dari doa berwudu. Pakai hadis, kan malaikat nggak ngaji hadis nih, Pak. Yang kedua apa? Yang kedua bawain tuh biar malaikatnya keder ya. Bawain dalam Sahih Bukhari. Kamu tahu nggak? Nabi mulia kami yang lebih afdol dari kamu wahai malaikat. Ini sumpamanya ya Pak. Malaikat nanya sama kita, ya. Nabi kami Sayyidina Muhammad SAW mengajarkan lebih hebat dari ini. Kita bahkan diperintah oleh Nabi berdoa. Kalau kamu minta sorga, jangan cuma, ya Allah, kalau saya dapat emperan sorga, udah terima kasih ya Allah. Jangan emperan sorga, minta sorga tertinggi. Nih lihat, kita buktikan hadisnya. Riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kata baginda, wa idza sa'altumullah, tuh sudah ada. Ya, nomornya pun sudah di atas 2637. Kata baginda Rasul, wa idza sa'altumullah, kalau kalian berdoa kepada Allah, fas'aluhul firdaus, minta surga firdaus, enggak usah tanggung-tanggung. Kenapa? Fa innahu awsatil jannah, karena sesungguhnya ia adalah merupakan surga paling luas, wa a'lal jannah, ataupun surga yang paling tinggi. Baik. Tapi di sini Bapak Ibu perhatikan ada syaratnya. Kita kembali lagi kepada hadisnya. Kata Rasul, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya. Bapak Ibu, memperbagus wudu diantaranya, saya ingetin kepada jamaah, untuk kepala ini, untuk kepala jangan cuma wudunya gini-gini lagi. Jangan wudunya cuma apa? Gini-gini saja. Tapi gimana? Keseluruhan. Balikin lagi. Yang kedua, bahkan sebelum itu, ini menjadi musibah. Kenapa sholat kita nggak khusyuk? Kenapa kalau kita sholat belum sampai kepada derajat khusyuk? Pas kita takbir Allahu Akbar, ini datang macam-macam pikiran loh. Ya, pikiran ini, itu, dan macam-macamnya. Nanti ini mau makan apa nih Bang? Ya, setelah taklim gimana? Bahkan ada orang mencari kunci motor, kunci mobil lagi sholat. Tadi ATM saya taruh mana ya? La haula wala quwata illa billah. Ini gejalanya bisa karena wudhu Anda kurang sempurna, kurang bagus. Di antaranya, Bapak Ibu, ini yang jarang dibicarakan dalam majelis-majelis. Kalau berwudhu Bapak Ibu, usahakan kita udah bisa mengatasi teknik berwudhu dengan baik. Mau itu kerannya yang bulat, mau keran yang panjang, mau kerannya yang lonjong, itu semuanya bisa. Caranya, ketika contohnya kita mau basuh muka, penuhi dulu tangan kita, lalu tutup kerannya. Sebab kalau Anda tidak tutup, apalagi buka kerannya secara full, ketika kita sudah ambil air, kita basuh muka, kita gosok begini, itu air 1 liter udah mubazir. Betul apa enggak? Nih kita tampilin videonya. Video saya aja deh. Ya, maksudnya saya mau kasih tahu caranya begini. Kelihatan nggak? Nih, kita ambil ya, nggak usah yang muka, nggak usah yang hidung, yang muka aja. Coba kita lihat tuh. Kalau nggak ditutup, air mubazir itu. Jadi caranya bagaimana? Coba kita lihat lagi. Penuhkan, tutup. Bisa kelihatan? Baru kita gosok-gosok muka kita. Kalau ada jenggotnya, seperti ini posisi tangannya, gitu. Atau tangan 2, kalau jenggotnya lebat. Lihat, ambil lagi, tutup. Jangan dibiasakan air itu mengalir. Kita lagi gosok-gosok mengalir, mubazir. Apalagi air di masjid-masjid. Demi Allah itu air wakaf, nggak boleh sembarangan. Makanya nih kasih pemahaman kepada orang-orang yang datang, kan Masjid Raya Bintaro Jaya nih terdepan nih untuk masalah charity dan sosialnya nih. Ada tukang taksi cuma mau pipis, kasih tahu paling enggak masukin 2.000 rupiah. Karena enggak sholat, kecuali sholat. Apalagi kan disediakan mandi ya. Tukang ada yang datang cuma untuk mandi, masukin 5.000 kayak gitu. Sebagai harga misil daripada apa ya, air yang sudah kita pakai, kecuali kalau iktikaf. Baik,
Nah hadirin seperti itu. Ya. Dan untuk kepala, coba saya indikan kepala. Mana kepala? Sebentar. Tangan. Kepala kapan? Habis tangan ya? Sebenarnya kalau untuk tangan, ya kita buka airnya perlahan. Sebenarnya itu bagusnya tuh airnya ditampung lalu diberjalankan. Persis saya ngeliat wudunya Habibana Umar bin Hafiz seperti itu. Sudah pulang ya beliau? Sudah pulang. Jadi beliau tampung dulu lalu diberjalankan. Coba saya mau kasih contoh, mungkin ada nih, lihat. Tampung dulu, diberjalankan. Matikan airnya, berjalankan. Ayo Ustadz, lama banget loh. Ustadznya lama. Sebentar, dia lagi ngejelasin, ini Ustadz siapa sih? Tuh, begitu. Diberjalankan, dipenuhin, matikan, berjalankan. Tapi kalau Bapak Ibu mau dibuka kerannya, nggak apa-apa, tapi dari atas sini ya. Contohnya, saya contohin nggak? Coba lihat. Itu. Kalau kerannya mau dibuka pelan-pelan, maka boleh juga caranya, tapi jangan dari sini. Nanti berlawanan dengan ayatnya itu. Dibuka, silakan, tapi dari ujung sini. Ya, dari apanya? Baik. Nanti untuk kepala, coba kita perlihatkan kepala. Nah, begitu. Sebentar. Bapak Ibu, lihat. Tapi jangan digigit ya, picinya. Itu untuk kepala kita sempurnakan dan sebentar. Ini namanya sempurna wudhunya. Dan kalau Bapak Ibu mau langsung ke telinga, dalam mazhab imam kita, Imam Syafi'i, tidak boleh 5 tangan ini untuk kepala. Ya, 5 tangan untuk kepala, lalu ini langsung ke telinga. Berarti telinganya ini nggak dapat pahala sunnah, karena sudah tidak berlaku, ini sudah musta'mal. Jadi kalau mau langsung ke telinga dari mengusap kepala, 3 untuk kepala. Contohnya 3 untuk kepala. Itu balikan lagi. Ustadz, kalau ibu-ibu rambutnya panjang sampai belakang apa begini? Gitu. Enggak, cukup sampai lehernya kepala sini. Lihat, 3 untuk telinga, untuk kepala. Itu balikan. Ini udah dipakai belum? Ini untuk telinga. Kalau mau langsung begitu caranya. Jangan kalau langsung 5, tidak sah ininya. Batal nggak sholatnya? Tidak batal, wudunya tidak batal. Karena dia hukumnya sunnah, tapi tidak berpahala sunnah. Jadi 3 kalau mau langsung, atau 5 untuk apa? 5 untuk kepala, balikan, lalu ambil air yang baru telinga. Gitu. Dan saya ingatkan seperti itu supaya terutama masalah mubazirnya. Di mana saya berwudu banyak umat Islam, apalagi ada Pak orang yang dia baru ngambil gaji, 2 teman nih berwudu sambil ngobrol. Ininya udah nyala, dibuang aja airnya. Gimana Bang? Udah tanda tangan belum? Belum. Air udah ngalir Pak. Masya Allah. Bagaimana sholat kita mau khusyuk? Baik, hadirin kita kembali. Sudah. Ini diantaranya doa untuk kita berwudu ya, yang berpahala sangat besar. Ya. Doanya sudah pada hafal semua insya Allah. Kemudian selanjutnya ke-14, membaca doa bangun tidur mau tahajud. Ini unik nih Bapak Ibu. Kenapa? Kita berdoanya belum sikat gigi, belum berwudu, masih di tempat tidur, ada perintah berdoa. Kalau tidak ngaji ilmu hadis nggak tahu. Contoh, kita bangun tidur, usahakan bangun tidur ya, jangan langsung jalan. Bangun dulu atau miring kanan sejenak. Bangun, duduk, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru baca doa ini. Coba, baca gimana doanya? Sama sih, mirip-mirip kayak tadi. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Begitu. Lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu. Nanti wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu ya.
Nih, kata baginda, nanti ada yang uniknya ini. Saya mau kasih tahu yang uniknya di mana. Uniknya itu tadi, belum berwudu, masih di tempat tidur, ada sunnah berdoa. Dan itu jaminan diijabah. Belum berwudu padahal. Ya. Apa kata Nabi? Man ta'ara minal lail. Siapa yang terjaga malam hari. Faqal. Kemudian mau tahajud dia. Kemudian dibaca doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Ya, ini kalau riwayatnya Al-Imam Bukhari. Tapi kalau riwayatnya Imam Abu Dawud lebih mudah ya bahasanya. Nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Cukup sampai situ. Aduh, sebentar. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah baca dari la ilallah sampai la haula wala quwata illa billah, nih sampai sini tuh, ya. Apa kata Rasul? Summa da'a. Jangan ke toilet dulu, masih di tempat tidur. Kemudian berdoa. Apa doanya? Rabbi firli, Rabbi firli. Boleh ditambah. Wali walidaya warhamhuma. Kemudian au da'a ataupun doa dengan yang lainnya. Anda punya hajat apa? Anda punya problem hidup apa? Sampaikan. Padahal belum berwudu, baru baca doa bangun tidur mau tahajud. Rabbik firli wali waladaya. Terus, ya Allah, saya punya hajat ini, ya Allah, hajat itu. Kata baginda Rasul, ustujibalahu, maka diijabah oleh Allah. Fa in qama fatawadda. Kemudian kalau dia mulai berdiri dan berangkat ke toilet untuk berwudu, fatawadda. Summa shalla, kemudian sholat tahajud. Ini menjadi jaminan sholat tahajud Bapak Ibu diterima oleh Allah. Apa? Kubilat sholatuhu. Kalau dia praktekin kayak tadi, tidurnya dalam keadaan berwudu, kemudian bangun tidur baca doa yang ini, kemudian dia berdoa, dan dia berdoa dengan hajat-hajatnya. Sudah itu kemudian dia sholat 2 rakaat saja tahajud, kubilat sholatuhu. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini belum baca doa sunnah ini, tahajud Anda belum tentu diterima, kecuali dengan harapan dan doa kepada Allah. Tapi kalau Anda amalkan, dijamin diterima sholat tahajud kita. Ringan. Cuma baca doa la ilallah la syarikalah. Lahul mulku alhamdu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wala ilallah akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian berdoa Rabbik firli, doa dengan hajat, ya Allah saya punya problem ini itu. Kemudian kita sholat 2 rakaat saja, diterima sholat tahajudnya oleh Allah. Betul apa yang Allah katakan? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu sama yang tidak berilmu? Gitu ya. Baik. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini diantaranya nomor ke-14, ya, baca doa bangun tidur mau tahajud. Tetapi Bapak Ibu usahakan ya, karena kata baginda Rasul, sesungguhnya izzatul mu'min, kejayaan, kemuliaan seorang beriman itu ada pada sholat tahajud. Ya. Jadi jangan tidak sholat tahajud. Kenapa? Karena ini penting banget, sekalipun hukumnya sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sampai Nabi katakan itu dalam hadis-hadisnya, bahwa ya jangan kamu, maksudnya sholat tahajud itu apa? Jangan ditinggal, sekalipun cuma berapa? 2 rakaat. Ya. Saking banyaknya hadis, Rasul tidak pernah tinggal tahajud. Saking pentingnya tahajud, karena dia adalah menjadi sholat wajib sebelum datangnya sholat 5 waktu.
Dan baginda Rasul dalam hadis Bukhari Muslimnya, kalau sholat tahajud, kaki beliau sampai bengkak-bengkak. Karena 1 rakaat, 2 rakaat, beliau bisa baca 5 juz, 6 juz. Kalau kita ya alam nasyra, alam taro aja deh Bapak Ibu. Yang penting istiqomah dulu. Ya. Kalau Bapak Ibu yang tidak hafal Quran, boleh pegang mushaf, boleh pegang handphone, baca. Bisa itu. Ya. Ada dalilnya Ustadz? Ada dalam Sahih Bukhari. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah, sebagai lisannya Imam Syafi'i, beliau berfatwa, sholat tahajud imamnya yang mau baca Quran panjang-panjang ayatnya, yang imamnya tidak hafal Quran, boleh diletakkan mushaf di depannya begitu. Karena berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Ya. Ibu-ibu, bapak juga boleh di rumah beli Quran yang besar. Kali aja Anda mau menikmati itu surat-surat yang besar, apalagi surat Al-Ahzab, surat tentang keluarga baginda Rasul. Baca. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina, terus sampai akhir. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini diantaranya begitu pentingnya sholat tahajud. Kalau keutamaan sholat tahajud nantinya ada banyak tuh, lebih dari 15 hadis tentang keutamaan tahajud. Nah, diantaranya ini yang saya bahas, yang ringan-ringan, bangun tidur, belum wudu, belum ngapa-ngapain, belum bersiwak, belum gosok gigi, ada amalan, yaitu doa diijabah dengan baca doa tadi, serta sholat tahajud kita diterima. Yang ke-15, hadirin, unik juga nih yang ke-15. Ibu-ibu nih, dihafal Bu, yang sering mondar-mandir. Kalau zona muamalat situ pasar bukan tuh? Baca aja tuh pas masuk situ. Ya, Anda mau beli apa tuh ke outlet yang ada di sana, baca doa ini. Mirip-mirip doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada perbedaan sedikit, wa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba kita tampilkan. Ringan banget, asal dihafal aja. Nih. Kata baginda Rasul, man dakhala suq. Hadis ini derajatnya hasan. Siapa yang berangkat ke pasar, ya, siapa yang masuk ke pasar, termasuk ke minimarket yang ada ini di sebelah, silakan untuk baca doa ini sebelum masuk pintunya. Lalu dia baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu. Ada tambahan, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa masuk pasar, masuk mall Bapak Ibu. Baca itu sebelum pintu pintu masuknya kalau di mall-mall itu. Ya. Ada orang nanya, "Bu, kenapa qomat kamit? Saya baca doa sunnah dulu," gitu. Anda paham tidak pahalanya? 3 juta pahala. Dan ini tidak boleh disampaikan dari lisan ulama. Ulama tidak berhak untuk menyatakan pahalanya begini, pahala begini, kecuali berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang masuk pasar baca doa tadi, yang saya kasih warna hitam tuh, kok hilang? Ya. Apa kata baginda? Kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Maka Allah catat baginya 1 juta pahala. Bukan sholat, bukan puasa, bukan yang lainnya, 1 juta pahala. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, dan dihapus baginya 1 juta dosa, dosa-dosa kecil. Wa rafa'allahu alfa alfi darajah, dan diangkat baginya 1 juta derajat. Masya Allah. Kenapa begitu besar doa pahalanya? Karena pasar biasanya tempat pedagang yang nggak jujur, makanya turun ayatnya tuh. Wailul lil mutaffifin alladzina hum idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, celakalah orang yang mengurangi timbangan. Itu ayatnya biasanya di pasar itu, Pak. Jadi karena di situ banyak tempat beranak punaknya syaitan dan macam-macam kecurangan, maka kita diminta untuk membaca la ilaha illallah sampai akhir. Baik hadirin, yang ke-16, adzan jam berapa? Berapa menit lagi?
8 menit. Hadirin, hadis ke-16. Ya, kalau ini sudah terkenal ya Bapak Ibu. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya seperti khatam Al-Quran. Tapi Bapak Ibu jangan setelah kami yakini ini hadisnya sahih, lalu Anda amalan cuma ini tiap hari, nggak pernah baca Quran. Ustadz, saya udah nggak pegang Quran lagi Ustadz. Wah hebat, antum nih hebat. Hafal Quran? Enggak Ustadz, baca kulhu 3 kali. Qurannya tetap dibaca Bapak Ibu. Qurannya batasannya sampai mana? Minimal 1 lembar setiap hari dibaca. Nah ini silahkan dijadikan amalan wiridan. Ya, bahkan ada juga ijazah dari para ulama, bacaan Al-Ikhlas diijazahkan. Sumpamanya Bapak Ibu ada problem hidup yang begitu berat, boleh amalannya diantaranya baca sholawat, juga bisa baca surat Al-Ikhlas. Dijadikan tawassul dengan amal soleh. Baca 1000, setelah itu berdoa, ya Allah, dengan surat Al-Ikhlas. Hadirin coba kita lihat. Ini sudah terkenal ya Pak. Nabi katakan, bisa enggak kalian mengkhatamkan Quran dalam 1 malam? Fasyaqqa dzalik alaihim. Maka para sahabat merasa susah tuh. Waqalu, sambil mereka berkata, ayyuna yutiqu dzalik ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa kira-kira di antara kita yang mampu mengkhatamkan Quran setiap malam? Faqala, maka Nabi menjawab, Allahul wahidus samad, surat Al-Ikhlas sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali, dapat pahala 1 kali khatam. Nah, ini Bapak Ibu untuk bacaan Quran dalam Quran fisiknya tetap kita baca sehari minimal 1 lembar, 2 lembar, 10 lembar, 1 juz. Yang paling standarnya adalah 1 juz. Bapak Ibu yang ada waktu luang ya, bagus banget untuk sehari baca 1 juz. 1 juz itu 10 lembar dan 1 juz itu bukan dari ulama. Ini langsung dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita buka. Dalam hadis Sahih Bukhari pada nomornya yaitu pada 1877 baginda Nabi bersabda, nih kata beliau, Iqra'il Quran fi kulli syahrin, bacalah kalian Al-Quran dalam waktu sebulan sampai khatam, berarti 1 hari 1 juz. Jadi 1 hari 1 juz itu sabda Nabi, bukan buatan metode ulama, tapi langsung dari baginda Rasul. Makanya itu Masya Allah Bapak Ibu, kalau Anda bisa khatam setiap pekan, seminggu khatam, itu Anda udah memiliki salah satu sifat para wali-wali Allah. Ya, yang mereka nggak lepas lisannya berzikir, baca Quran, bersolawat, begitu terus. Nah, hadirin, ini seperti apa pengamalannya? Bapak Ibu bisa tentukan waktunya. Contohnya, setiap Anda berjalan ke masjid, zikirnya kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dihitung atau pakai tasbih digital, lihat sampai masjid 30, alhamdulillah. Dapat pahala 10 kali khatam. Begitu dijadikan amalan. Kapan Bapak Ibu bisanya? Silakan untuk diamalkan supaya meraih pahala khatam Quran. Hadirin, ada hadis yang sangat di kalangan para ulama, ya, pembacaan surat Al-Ikhlas dalam setiap rokaatnya oleh seorang sahabat. Ada seorang sahabat Nabi yang menjadi imam di Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasul di kota Madinah Al-Munawwarah. Imamnya punya habit dan punya kebiasaan, habis baca Fatihah selalu baca Al-Ikhlas. Udah gitu baru baca yang lain. Rokat kedua setelah waladhdallin baca Al-Ikhlas lagi, baru baca yang lain. Besoknya sholat maghrib, ya, malamnya sholat maghrib, rokat pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, baru surat yang lain. Rokat keduanya dalam sholat maghrib habis Al-Fatihah, Al-Ikhlas lagi,
baru yang lain. Nanti sholat isyanya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru baca surat yang lain. Mau ayatnya panjang, mau pendek, pokoknya setelah waladdallin bacanya apa? Kulhu. Diprotes karena ini tidak contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bid. Coba saya tampilkan hadisnya. Masih ada waktunya. Hadirin, hadis ini masih awal-awal dalam Sahih Bukhari. Ya, nomornya 700. Cari nomor 700. 741. Nih. Ini Imam Masjid Kuba yang beliau bacaannya tidak ada contoh Nabi. Habis baca Fatihah selalu kulhu, rakaat kedua Fatihah, kulhu, baru yang lain. Nih, kana rajulun minal ansor, ada seorang laki-laki yaitu menjadi imam di Masjid Kuba, fi Masjid Kuba. Wa kana kullama ftataha suratan, kalau beliau membuka suratnya itu yang beliau bacakan untuk para makmum dalam salatnya, setelah baca Fatihah selalu beliau baca Qul huwallahu ahad sampai akhir. Ya. Kemudian yaqra suratan ukhra. Fatihah setelah Al-Ikhlas baru dibaca yang lain. Setelah Al-Ikhlas contohnya alam nashrah laka sadrak. Rakaat kedua setelah Fatihah alam tara, ataupun rakaat pertama setelah Fatihah Qul hu, baca ayat yang panjang ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Rakaat kedua kulhu, baca ayat yang panjang, inna fi khalqis samawati wal ard. Pokoknya setiap waladdallin baca apa? Kulhu. Ya udah, azan dulu. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Amara bahadi da'wati tamma salatu. Innaka la takhlifu.
dilanjut lagi. Hadirin, jadi imam ini mempraktekkan satu bacaan yang tidak pernah didapati dalam hadis manapun. Yang ini nantinya menjadi dalil dari para ulama bersama 200 lebih hadis bahwa tidak semua yang tidak dicontohkan Nabi boleh diklaim langsung bid'ah sesat. Ini salah satunya. Bahkan ini bukan sebuah ritual kayak kayak upacara begitu, kayak seremonial, tapi ini ibadah. Ya. Akhirnya Bapak Imam ini diprotes oleh warga Masjid Kuba. Faqalu, kata warga Masjid Kuba, innaka taftati bihadhi surah. Ya, wahai Pak Imam, sungguhnya engkau telah membaca surat ini. Summa la tara annaha tujzi'uka. Bukankah sudah cukup baca Al-Ikhlas, ruku? Tapi kenapa hatta taqra bi ukhra? Kenapa baca yang lainnya? Fa imma an taqra biha, coba pilih salah satu. Kamu baca kulhu, wa imma an tada'aha, ataupun tinggalkan kul huwallahu ahad, baca yang lain. Ini enggak, kulhu dibaca, yang lain juga dibaca. Rakaat kedua kulhu dibaca lagi, yang lain juga dibaca. Kata Pak Imam, faqal, Pak Imam membela diri. Ma ana bitarikiha. Saya tidak akan tinggalkan cara sholat kayak begini. In ahbabtum, kalau kalian suka dengan cara saya ngimamin, ya, bidzalika seperti itu, fa'altu, maka saya tetap jadi imam dan begitu praktek imam saya sampai kapanpun. Wa in karihtum, tapi kalau kalian tidak suka, taraktukum, saya tinggalkan. Silakan cari imam yang lain. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim, tetapi warga Masjid Kuba memandang orang ini paling afdol, akhlaknya, tajwidnya, ilmunya. Wa karihu ayya ummahum ghairuhu, dan mereka tidak mau diimami oleh yang lain. Oleh karena itu Pak Imam bilang, ya sudah, kalau kalian menghendaki saya tetap jadi imam, cara sholat saya apa? Kulhu. Setelah Fatihah apa lagi? Kulhu. Gitu. Bisa dipaham? Kasusnya begitu, kulhu terus. Hadirin, akhirnya nggak selesai. Falamma atahumun Nabi SAW, maka tatkala Nabi SAW datang, akhbaruhu al-khobar, disampaikan kepada Nabi, ya Rasul, ini ada orang yang imamin, nggak ada contoh engkau. Harusnya Rasul lebih berhak untuk menyatakan, Pak, kamu bid'ah ya. Kenapa? Ini nggak ada contoh dari siapa? Rasulnya masih hidup, hadis bid'ah udah ada. Kullu bid'atin udah dolalah udah ada, tapi kenapa sahabat ini mencontohkan yang nggak ada contoh Nabi? Yang kedua, kullu bid'atin dolalah sudah ada, tapi kenapa Rasul tidak menolaknya? Apa kata baginda? Masya Allah, akhlaknya bukan main Pak, baginda Rasul. Faqal, beliau tanya baik-baik, ya fulan, wahai bapak fulan, hadis Sahih Bukhari ini ya Pak. Wahai bapak imam, ma yamna'uka, kenapa kamu tidak mau? Antaf'al ma ya'muruka bi ashabuk. Kenapa kamu tidak mau mengerjakan yang diminta oleh sahabat-sahabatmu di sini? Wa ma yahmiluka 'ala luzum. Kenapa kamu terus membiasakan, mau melazimkan, membiasakan hadis surah, baca surat Al-Ikhlas fi kulli rakaatin, setiap rakaatnya? Padahal kalau Rasul mau bilang kamu nggak ada contoh saja, udah kelar tuh. Tapi ternyata tidak demikian. Faqal, Pak Imam hanya menjawab, ya Rasul, inni uhibbuha, saya cinta mati kepada Al-Ikhlas. Nggak bakal saya tinggalin. Saya udah berikan opsi kepada warga Masjid Kuba, kalau tetap saya jadi imam kayak begini bacaan saya. Anda mau baca dengar dari saya apa Al-Baqarah, saya akan baca. Tapi setelah Fatihah apa dulu? Kulhu. Ini imam kulhu namanya Pak. Baik. Mendengar jawaban itu, ya Rasul, saya cinta mati kepada Al-Ikhlas. Faqal, baginda Rasul bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Wahai Pak Imam, cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkan kamu ke dalam sorga. Nggak ada contoh Nabi masuk sorga. Makanya Imam Syafi'i berkata, tidak semua bid'ah itu sesat. Dan itu mayoritas ulama ada bid'ah hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Dah cukup. Lama juga ya ngajinya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Masih ada 3 menit? Ya, silakan Mas. Wah, ini Gen Z nih yang nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya soal hadis ke-13 wudu. Kalau misalkan
soal yang wudhu yang keran Ya. dimatikan, itu kan harus kedua tangan. Ya. Kalau misalkan untuk satu tangan, yang satu untuk menadahkan air Ya. tangan kiri, yang satu untuk membasuh, apakah boleh? Jadi boleh untuk memperbagus wudhunya. Jadi kebanyakan orang itu pasti ada yang untuk buru-buru wudhunya. Jadi apakah itu menjadi salah satu untuk memperbagus wudhunya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan satu tangan dia berwudu, ya. Yang satu membasuh, yang satu nggak apa-apa, boleh gitu. Tadinya saya mau bilang itu Pak sebelum pengajian. Bapak Ibu saya tanya, sudah bisa belum Anda berwudu dengan air segelas? Itu tadinya saya mau praktekin di sini, mesti ada ember, tapi lupa saya ngomongnya itu. Saya mau praktekin berwudu dengan air segelas. Jadi wudu dengan air segelas nanti saya akan contohkan seperti yang abang bilang, tangan satu tetap bisa. Gitu. Di beberapa masjid udah saya praktekkan tuh, tapi sebelumnya udah saya bilang diitukan dulu, disediakan ada embernya, kemudian ada kayak apa sih, perlak ya. Nah perlak sama kain pel gitu, kalau berecetan supaya jatuhnya di situ. Ada tuh Bapak Ibu harus mempelajari juga wudhu dengan segelas. Makanya nih, contohnya nih ibu-ibu, saya lagi umroh, ada jamaah suami istri, dia batal lagi tawaf. Lalu dia pakai spray, tahu kan spray yang begitu? Ya isinya air. Lalu caranya itu tangannya dibasahin, contohnya begini. Nih tangan saya basah. Nah untuk muka tuh dia sekedar begini saja. Memang basah semuanya. Ini tidak sah. Berwudu untuk muka itu sifatnya bukan usapan. Jadi kalau tangan kita basah, kita usap-usap, maka ini tidak sah. Sebab ini sifatnya bukan usapan, tapi basuhan. Airnya harus mengalir. Jiryanul ma, mengalirkan air. Jadi kalau mau pakai spray, nggak apa-apa, semprot yang banyak. Serot, sampai airnya tumpah. Begitu. Nah ini jawaban siapa? Masnya itu. Jadi dengan satu tangan bisa juga saya praktekin begitu. Bahkan saya biasa tuh dengan keran, ini ambil, ini matiin gitu ya. Bisa satu tangan. Cuma tadi kita contohkan dua tangan supaya di sini banyak apanya? Airnya lebih leluasa begitu. Cukup ya. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kekurangan dimaafkan. Kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.